Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kali ini saya akan memberikan materi pelajaran fikih untuk kelas 9 bab yang kelima semester genap. Judulnya yaitu ijaro atau sewa menyewa dan upah. Baik, sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru di channel saya. Baik, kita langsung saja pada materinya. Kita masuk atau kita pindah pada halaman berikutnya. Di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kita lewati saja. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Sini ada 15 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Baik, kita lewati. Perhatikan dengan cermat dan analisis gambar berikut. Di sini ada tafakkur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial akan selalu mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam urusan kemasyarakatan maupun bisnis. Dalam lingkungan masyarakat banyak kita jumpai proses sosial ekonomi yang berkaitan dengan sewa menyewa barang atau pekerjaan yang berkaitan dengan upah. Semua sistem tersebut diatur dalam Islam dengan tujuan kemaslahatan bersama dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Berikutnya kita masuk pada materinya, yaitu materi ijaroh. Kalian harus menyimak bacaan ini agar kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan ijaroh. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Demikian juga sebaliknya. 1. Pengertian ijarah. Kita akan bahas tentang pengertian ijarah. Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi, manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Jadi ijarah bisa disebut dengan transaksi atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, disebut ijarat ala al-manafi atau sewa menyewa. Jadi ijarat ala al-manafi itu adalah sewa menyewa. Seperti sewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarat ala al-mal atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Jadi kalau upah mengupah seperti menjahit itu disebut dengan ijarat ala al-mal. Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam.
Secara etimologi, ijarah berasal dari kata ajara yajuru ujuran. Jadi itu fiil atau sigat yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atau suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu. Atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atau jasa yang sudah dilakukan. Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syekh Muhammad bin Al-Qasim Al-Ghazi menerangkan, aqdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'audi ma'lumin. Ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dalam dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti atau ongkos yang jelas atau upah yang jelas. Maksud dari kata manfaatin maksudatin adalah manfaat menurut pandangan syariat. Maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Sedangkan maksud dari kata ma'lumatin adalah manfaat yang jelas dan dibatasi seperti mengupah orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Sedangkan maksud dari kata qabilatin lil badli adalah barang itu memungkinkan untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan Al-Quran kepada orang kafir, sebab Al-Quran tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Maksud dari kata al-ibahati adalah manfaat yang tidak haram, maka tidak boleh menyewa barang-barang yang diharamkan menurut syariat. Jadi kita tidak boleh menyewa barang-barang yang diharamkan menurut syariat agama. Yang kedua, macam-macam ijarah. Ijarah terbagi menjadi dua. Satu, ijarah ala al-manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan sebagainya. Jadi yang diakadkan itu adalah manfaatnya. Yang kedua, ijarat al-mal ala al-mal, yaitu ijarah yang objek akadnya atau jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Jadi yang dimaksud ijarat ala al-mal itu yang diakadkan itu adalah jasa atau tenaga. Oleh karena itu pembahasannya terkait pekerjaan karyawan. Ijarah menurut ulama fikih hukumnya boleh mubah apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, atau tukang sepatu. Ijarah ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang untuk menjadi pembantu rumah, dan yang ada pula yang bersifat berserikat, yaitu perusahaan yang menggaji karyawan yang bekerja di sana. Kedua bentuk ijarah dalam pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya boleh. Yang ketiga, ijarat ala al-manafi. Dasar hukum ijarat ala al-manafi yaitu Al-Quran. Saya perbesar. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna
ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. At-Talaq ayat 6. Artinya, tempatkanlah mereka dalam kurung para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam naha anal muzara'ati wa amara bil mu'ajarati wa qala la ba'sa biha, rawahul Muslim. Artinya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang muzara'ah dan memerintahkan mujarah, akad sewa. Beliau bersabda, tidak apa-apa melakukan mu'ajarah. Hadis riwayat Muslim. B. Rukun dan syarat ijarat ala al-manafi. Orang yang menyewakan atau disebut dengan mu'jir, dan orang yang menyewa yaitu mustajir. Keduanya harus sudah balik dan berakal dan mempunyai hak tasarruf, yaitu membelanjakan harta. Maka anak kecil atau orang gila tidak sah melakukan akad ijarah. Ijarah juga harus berdasarkan pada asas suka sama suka atau ridha. Dengan demikian, jika ada unsur pemaksaan, maka ijarah tidak sah. Yang kedua, barang yang disewakan atau ain mustajara, syaratnya 1. Manfaat harus mutakawwamah, yaitu bernilai secara syariat, diketahui barangnya dan mampu diserahkan. Jadi harus jelas barangnya, harus diketahui dan mampu diserahkan langsung. Yang kedua, manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa. Yang ketiga, barang yang disewakan milik orang yang menyewakan. Tidak boleh barang orang lain yang disewakan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Yang ketiga, nilai sewa atau ujrah. Nilai sewa adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh di mana harga dan keadaannya jelas. Nilai atau harga sewa dalam akad ijarah ala al-manfaat atau al-manafi atau sewa menyewa harus diketahui baik dengan melihat secara langsung ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap, seperti Rp100.000 secara kontan ataupun mengangsur. Yang keempat, ijab dan kabul atau sigat. Sigat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang berakad, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Bisa dengan berucap atau bisa dengan sebagai tanda bukti. Berikutnya, yang C, masa berlaku ijarat ala al-manafi. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Rusaknya barang yang disewakan. 2. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. Di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib dijelaskan bahwa akad sewa tidak batal karena kematian salah satu dari dua pihak. Jika keduanya meninggal sekaligus, maka akad sewa tidak batal sampai masa atau waktunya habis. Oleh karena itu, ahli waris penyewa dapat memanfaatkan barang sewa sampai waktu sewanya habis.
Penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak kecuali karena ceroboh seperti memukul hewan yang disewa hingga mati atau sengaja merobohkan rumah yang disewa. Yang keempat, ijarat ala al-mal. Dasar hukum ijarat ala al-mal, pemberian upah hukumnya mubah. Tetapi bila hal itu menyangkut hak seseorang sebagai mata pencahariannya, maka hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf." Al-Baqarah ayat 233. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menunda-nunda pembayaran upah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebab termasuk perbuatan aniaya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun ana khasmuhum yazma qiyamati rajulun a'ta bi summa ghadara wa rajulun ba'a hurram fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam ya'tihi ajruhu." Rawahul Bukhari. Artinya 3 orang atau 3 golongan yang aku musuhi nanti pada hari kiamat, yaitu 1 orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka kemudian makan harganya. Yang ketiga, orang yang mengupahkan dan telah selesai tetapi tidak memberikan upahnya. Maksudnya yang ketiga ini adalah dia sudah bekerja tetapi dia tidak diberikan gaji atau upahnya. Terkait dengan upah, Rasulullah SAW juga bersabda, Abdullah ibni Umar qala Rasulullah SAW, a'tal ajrahu qabla an yajifa araquhu. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. B. Rukun dan syarat ijarah ala al-mal. 1. Pemberian upah atau disebutnya mu'jir dan pekerja disebut dengan musta'jir. Syaratnya A. Berakal, sehat, dan mumayyiz. Namun tidak disyaratkan balik. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz. B. Cakap dalam bertindak. Artinya dia profesional. C. Ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas, seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah, dan sebagainya. Yang ketiga, upah atau imbalan, yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pengganti tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda, dan diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, sighat atau ijab kabul. Sighat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak majikan dan karyawan atau bos atau pekerja. Dalam sighat syaratnya harus ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama atau disebut dengan mu'jir untuk membayar pekerja, sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan.
Misalnya, mu'jir berkata, saya bekerjakan Anda dalam proyek ini selama 2 bulan dengan upah per hari 25.000. Kemudian mustajir menjawab, saya bersedia. Tayyib. Berikutnya, C. Tata cara membayar upah. Secara umum, pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan itu selesai. Sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Terkait dengan upah, pembayarannya bisa diberikan sebelum mustajir atau karyawan bekerja atau setelah pekerjaan itu selesai. Hal itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan kerjasama ini bisa dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun demikian, memberikan upah lebih dahulu adalah lebih baik dalam rangka membangun asas kepercayaan antara mu'jir dan mustajir. Apalagi jika mustajir sangat memerlukan uang untuk kebutuhan biaya makan keluarga dan dirinya sehari-hari. Hal yang paling penting adalah kedua belah pihak mematuhi perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani bersama. Mustajir hendaknya mematuhi ketentuan dalam perjanjian, baik perjanjian itu secara lisan maupun perjanjian tertulis. Mu'jir wajib pula memberikan upah sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam akad ijarah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa arakahu." Rawahu Ibnu Majah. Berikanlah upah kepada buruh sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. D. Hikmah disyariatkan upah. Tujuan dibolehkannya upah atau ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan material. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah disyariatkannya upah adalah 1. Membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerjasama antara mu'jir dan mustajir, sehingga dapat menciptakan kedamaian di hati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka orang yang menerima upah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi, maka mustajir akan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Ijarah juga memiliki dampak positif terhadap masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Yang kedua, memenuhi nafkah keluarga. Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak, dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima oleh mustajir, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Al-Baqarah ayat 233. Dengan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf atau yang baik atau halal. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya transaksi ijarah khususnya yang terkait dengan jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Maka ujrah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong-menolong antar sesama. Yang keempat, menolak kemungkaran. Di antara hikmah ijarah adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan atau dalam kurung menganggur. Oleh karena itu, pada intinya hikmah ijarah adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi hikmah di sini adalah menolak kemungkaran, maksudnya supaya ketika orang itu mendapatkan kebutuhannya, maka dia akan
terhindar daripada pikiran-pikiran apabila dia tidak mempunyai kebutuhan yang ia dapatkan. Berikutnya, di sini ada tugas kelompok. Jadi kita lewati saja. Kita masuk pada rangkuman. Kalian wajib menulis rangkuman ini serta pelajari dan pahami. 1. Ijarah adalah transaksi atau suatu manfaat yang mubah atau boleh berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atau jasa yang sudah dilakukan. Kedua, ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarat ala al-manafi dalam kurung sewa menyewa, dan ijarat ala al-mal atau pemberian upah. Yang ketiga, rukun ijarah ala al-manafi ada 4, yaitu mu'jir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa. Ain mustajarah, barang yang disewakan. Nilai sewa atau disebut dengan ujrah, dan sigat atau disebut dengan ijab kabul. Yang keempat, rukun ijarah ala al-mal. Ada 4, yaitu pemberian upah atau mu'jir dan pekerja mustajir. Pekerjaan, upah, dan sigat ijab kabul hampir sama dengan ijarat ala al-manafi. Yang kelima, hikmah ijarah. A. Membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mu'jir dan mustajir. B. Memenuhi kebutuhan keluarga. C. Memenuhi hajat hidup masyarakat. Dan D. Menolak kemungkaran. Jadi itulah rangkuman dari materi pelajaran fikih tentang ijarah. Tentang ijarah atau upah atau sewa menyewa yang terbagi 2, ijarah ala al-manafi dan ijarah ala al-mal. Taib, jangan lupa kalian harus pahami, baca diulang-ulang bacaannya supaya kalian bisa memahami. Taib, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat saya dan kalian. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel saya. Kalau ada kata-kata yang salah dalam pengucapan serta penyebutan dalam materi ini, maka saya selaku manusia biasa meminta maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.